Langit sore itu perlahan berubah jingga ketika sebuah minibus berwarna putih melintasi jalan berliku menuju sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Di dalamnya, 6 mahasiswa duduk dengan wajah penuh campuran rasa, senang, penasaran, juga lelah. Rani menempelkan dahinya ke kaca jendela. Ia melihat sawah luas membentang, pohon bambu yang berderet rapat, dan beberapa rumah joglo sederhana di kejauhan. Udara desa begitu segar, namun entah kenapa dada Rani terasa sesak. Ada perasaan asing yang sulit dijelaskan. Wah, kayaknya kita bakalan betah di sini. Tenang banget, ucap Yoga sambil meregangkan tubuh. Tenang? Kamu gak lihat? Jalanannya sepi banget. Rumah jarang-jarang. Malam-malam bisa horor nih, celetuk Siska sambil tertawa kecil. Andri, yang duduk di belakang, hanya mengangguk pelan. Ia terlihat pucat sejak tadi. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan balai desa. Kepala desa, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah ramah dan kumis tebal, menyambut mereka. Selamat datang, Nak. Semoga kalian betah di sini. Desa kami memang sederhana, tapi masyarakatnya hangat. Para mahasiswa menyalami beliau dengan sopan. Setelah beberapa menit berbincang, kepala desa lalu membawa mereka berjalan kaki menyusuri jalan kecil. Di kiri kanan jalan tampak rumah-rumah kayu sederhana, dengan halaman yang dipenuhi pohon pisang dan kelapa. Beberapa warga menyapa, sebagian mengintip malu-malu dari balik jendela. Namun, rasa penasaran para mahasiswa muncul ketika kepala desa berhenti di depan sebuah rumah besar yang tampak berbeda dari rumah lainnya. Rumah itu berdiri agak menjauh dari keramaian, tepat di pinggir jalan tanah yang dikelilingi semak belukar. Dindingnya berwarna putih kusam, catnya mengelupas di banyak bagian. Jendela-jendela tinggi dengan kaca buram tertutup rapat. Halamannya dipenuhi ilalang, dan di salah satu sudut terlihat pohon mangga besar dengan cabang menjulur menutupi sebagian atap. Inilah tempat tinggal kalian selama KKN, kata kepala desa sambil menyerahkan kunci. Seketika keenam mahasiswa saling berpandangan. Rani merinding. Ada hawa dingin yang entah kenapa keluar dari celah pintu rumah. Pak, rumah ini masih ada yang tinggal? Tanya Rani pelan. Kepala desa tersenyum tipis. Rumah ini sudah lama kosong. Pemiliknya merantau. Tapi rumahnya masih kuat. Kalian bisa tinggal di sini. Lumayan besar, banyak kamar, cocok untuk 6 orang. Siska berbisik ke Lila, kok aku ngerasa aneh ya, Lis? Dari luar aja udah bikin bulu kuduk berdiri. Lila hanya menggenggam tangannya erat, tidak berani menimpali. Bima mencoba mencairkan suasana. Udahlah, daripada numpang di rumah orang kan gak enak. Di sini lebih bebas. Dengan langkah berat, mereka akhirnya masuk. Begitu pintu dibuka, aroma apek langsung menyergap. Lantai tegel kuno berdebu, jaring laba-laba menggantung di sudut ruangan, dan perabotan tua masih berjejer meski dilapisi debu tebal. Ya ampun, ini rumah kayak museum, gumam Yoga sambil batuk-batuk. Rani berdiri diam di ambang pintu. Ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan ruang dalam. Pandangannya tertuju pada sebuah kursi goyang kayu di pojok ruang tamu. Kursi itu bergoyang pelan, padahal tidak ada angin sama sekali. Jantung Rani berdetak lebih cepat.
Ia menelan ludah. Mungkin cuma karena pintu kebuka, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Kepala desa meletakkan kunci di meja kayu. Kalau ada apa-apa, kalian bisa datang ke balai desa. Tapi saya yakin kalian akan baik-baik saja. Rani hampir ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-katanya tertahan ketika melihat tatapan mata kepala desa yang sekilas tampak ragu. Sore itu, mereka mulai membersihkan rumah bersama-sama. Sapu lidi bergesekan di lantai, kain lap mengusap debu, dan suara batuk-batuk memenuhi ruangan. Meski lelah, mereka berhasil membuat rumah itu sedikit lebih layak ditempati. Namun, saat matahari benar-benar tenggelam, hawa di dalam rumah berubah. Angin yang tadi sepal-sepal kini terasa dingin menusuk. Lampu pijar tua di ruang tamu berkedip-kedip. Rani kembali menatap kursi goyang di pojok ruangan. Kali ini kursi itu diam. Tapi rasa was-was di dadanya semakin kuat. Ia tahu, malam nanti akan panjang. Malam turun perlahan di desa itu. Langit dipenuhi bintang, dan suara jangkrik bersahutan di kejauhan. Lampu-lampu rumah warga redup, membuat suasana semakin lengang. Di rumah tua yang kini ditempati 6 mahasiswa KKN, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Rani berdiri di depan jendela kamar. Dari balik kaca buram yang sudah berdebu, ia melihat halaman rumah diterangi sinar bulan separuh. Pohon mangga tua di sudut halaman menebarkan bayangan hitam yang aneh, seperti sosok tangan panjang menjulur ke arah rumah. "Ran, kamu gak tidur?" Suara Siska terdengar dari ranjang sebelah. Rani menoleh, melihat Siska sudah meringkuk di balik selimut. "Belum. Masih ngerasa gak enak." Siska terkekeh pelan. "Kamu kebanyakan mikir. Capek juga kali, jadi halusinasi. Udah tidur aja." Tapi Rani tidak menjawab. Ia kembali menatap jendela, lalu buru-buru menarik tirai. Ada sesuatu di luar sana. Ia yakin tadi ada bayangan bergerak cepat melewati halaman. Di ruang tamu, Bima, Yoga, dan Andri masih duduk mengelilingi meja kecil. Sebotol minuman ringan dan sekantong keripik menemani mereka. "Jadi, rumah ini udah kosong bertahun-tahun?" tanya Yoga sambil menggigit keripik. "Iya. Kata Pak Kades tadi pemiliknya merantau," jawab Andri datar. "Tapi kenapa aku ngerasa kayak masih ada yang tinggal di sini ya?" Suara Yoga mengecil, matanya melirik kursi goyang di sudut ruangan. Bima menepuk bahunya. "Jangan lebay, Yok. Rumah tua wajar kalau terasa aneh. Besok pagi juga kita bakal biasa aja." Namun, belum sempat mereka meneguk minuman, suara duk, duk, duk terdengar jelas dari arah dapur. Ketiganya saling berpandangan. "Angin kali," ucap Bima, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti ada yang mengetuk pintu kayu di belakang rumah. "Gue cek ya," kata Andri pelan, berdiri dengan ragu. Tunggu." Yoga hendak menahan, tapi Andri sudah melangkah ke arah dapur. Lampu pijar di dapur redup, membuat bayangan panjang menempel di dinding. Andri menelan ludah, lalu membuka pintu dapur yang langsung mengarah ke halaman belakang. Kosong. Hanya semak-semak bergoyang diterpa angin malam. Andri menghela napas lega, hendak menutup pintu,
sampai ia mendengar suara berbisik tepat di telinganya. "Pergi." Andri terlonjak, memukul pintu hingga menutup keras. Wajahnya pucat saat kembali ke ruang tamu. "Lo kenapa?" tanya Bima. Andri tidak menjawab. Matanya kosong, tangannya gemetar. Di kamar perempuan, Rani akhirnya memejamkan mata, meski rasa tidak nyaman terus menghantui. Namun baru sebentar ia terlelap, sebuah suara berisik membuatnya tersentak bangun. "GRRRKK, GRRRKKK." Seperti suara kayu diseret di lantai. Rani menajamkan telinga. Suara itu terdengar dari luar kamar, entah dari ruang tamu atau lorong. Ia menoleh ke arah Siska dan Lila, tapi keduanya sudah terlelap. Dengan hati-hati, Rani bangkit, membuka pintu kamar sedikit. Lorong gelap, hanya diterangi cahaya redup lampu ruang tamu. Suara itu masih terdengar, kini bercampur dengan suara kursi kayu bergoyang. "GRRRK, kriat, kriat." Rani melangkah pelan ke ruang tamu. Dan benar saja, kursi goyang di sudut itu bergerak maju mundur dengan ritme pelan. Tidak ada angin, tidak ada orang. Darah Rani terasa membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Di saat yang sama, Bima, Yoga, dan Andri yang masih di ruang tamu juga memperhatikan kursi itu. Mereka menatap kursi bergoyang bersama-sama, wajah pucat, tubuh kaku. Siapa yang duduk di situ?" gumam Yoga hampir tak terdengar. Dalam sekejap, kursi itu berhenti. Hening. Namun, tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil, lirih, tepat di telinga mereka. Hihihihihihi. Malam pertama pun berubah jadi teror yang tak terduga. Pintu rumah reot itu terbuka perlahan. Dari dalam, muncul seorang lelaki tua. Rambutnya tipis, wajahnya pucat dengan kulit mengendur seperti lilin yang meleleh. Saat cahaya senter Dina menyorot lehernya, terlihat bekas luka panjang, hitam membusuk, seolah leher itu pernah digorok benda tajam. Andra spontan mundur setapak. Rian membekap mulutnya, takut menjerit. Dina merapat ke tubuh Sari, matanya membesar menahan tangis. Orang tua itu tersenyum kaku, bibirnya pucat kehitaman. "Selamat datang," suaranya serak, pecah, seperti bisikan dari tenggorokan yang sudah lama mengering. Sejenak mereka terpaku, tak tahu harus menjawab atau lari. Tapi tiba-tiba, di sepanjang jalan, pintu-pintu rumah lain mulai berderi terbuka satu persatu. Dari setiap rumah, muncul sosok-sosok serupa, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Wajah mereka hancur, ada yang matanya bolong, ada yang dadanya berlubang, ada pula yang kulitnya terkelupas hingga memperlihatkan daging membiru. Langkah kaki mereka serempak, pelan namun pasti, mengitari 4 orang asing yang nekat masuk ke desa ini. "Anjir, ini gila," Rian berbisik, tubuhnya gemetar hebat. Mereka bukan manusia lagi, Endra. Bukan manusia. Andra berusaha mengendalikan napas. Otaknya berpacu mencari logika, tapi logika tak berguna di tempat ini. Yang ada hanya rasa dingin menusuk tulang dan detak jantung yang seakan ingin meloncat keluar. Dari kerumunan itu, suara-suara kecil mulai terdengar, lirih, serak, seperti napas orang sekarat.
Kembalikan kami, temani kami, jangan pergi. Sari tiba-tiba menutup telinganya. Mereka bicara. Endra, mereka bicara. Tapi semakin ia menutup telinganya, semakin jelas suara itu terdengar, seolah langsung berbisik di dalam kepalanya. Andra tahu satu hal, mereka sudah menjadi pusat perhatian. Dan jika terus diam, mereka akan terkepung. Lari, teriak Andra akhirnya. Mereka berempat serempak berbalik, berusaha menembus kerumunan warga tak bernyawa itu. Namun langkah kaki mereka terhambat. Suasana seperti melambat, seolah tanah itu berat menahan pijakan mereka. Orang-orang mati itu tidak menyerang. Mereka hanya berjalan, tapi setiap langkahnya terasa seperti mengunci udara, menutup jalan keluar, menekan dada dengan ketakutan yang tak kasat mata. Andra menggenggam tangan Dina, menariknya kuat-kuat. Rian menahan Sari yang hampir jatuh. Satu-satunya arah yang tampak lebih terbuka adalah sebuah bangunan besar di tengah desa. Di atas pintunya, papan kayu tua masih tergantung, Balai Desa Sukamati. Ke sana, Andra menunjuk. Mereka berlari sekuat tenaga, menembus udara pekat yang menyesakkan paru-paru. Saat menoleh sekilas, Andra melihat puluhan pasang mata kosong masih menatap mereka. Namun bibir mereka kini melengkung menjadi senyuman tipis yang terlalu lebar untuk disebut manusiawi. Balai Desa Sukamati tampak lebih kokoh dibanding rumah-rumah lainnya. Meski tetap dikuasai lumut, atapnya miring, dan jendelanya pecah. Pintu kayu berat itu terbuka sedikit, bergoyang tertiup angin dingin yang datang entah dari mana. Andra menendang pintu itu hingga terbuka lebar, dan mereka semua masuk, menguncinya dengan balok kayu yang tergeletak di sudut ruangan. Nafas mereka memburu, keringat dingin membasahi wajah meski udara menusuk sedingin es. Di dalam balai desa, suasana tak kalah menyeramkan. Ruangan itu luas, dipenuhi meja kayu tua, kursi patah, serta lemari arsip berdebu. Di dinding tergantung figura foto-foto hitam putih warga desa. Anehnya, hampir semua wajah di foto itu tercoret kasar, terutama di bagian mata. Dina merapat ke Andra, tubuhnya masih gemetar. Kenapa? Kenapa mata mereka dicoret, Endra? Andra menelan ludah. Entah, mungkin biar roh mereka nggak kembali. Sari berjongkok di dekat meja besar. Di atasnya, berserakan kertas-kertas kuno, sebagian sudah robek. Ia mengambil salah satunya dan membaca dengan suara bergetar. Larangan bagi siapapun yang masuk ke Sukamati, jangan menyebut kata mati. Jangan pernah menoleh ke belakang jika mendengar panggilan. Jangan menatap wajah mereka terlalu lama. Rian langsung meraih kertas itu dari tangan Sari. Sial, kenapa baru sekarang kita tahu peraturannya? Ia meremas kertas itu dengan marah, lalu membantingnya ke lantai. Di luar, suara langkah kaki pelan terdengar semakin banyak. Mereka mengintip lewat jendela pecah. Puluhan warga tanpa nyawa kini berdiri berjajar di alun-alun desa. Diam. Hanya menatap ke arah balai. Seakan sedang menunggu. Andra menahan nafas. Jangan bikin suara, jangan sampai mereka tahu kita di sini. Hening. Hanya suara detak jantung masing-masing yang menggema di telinga mereka sendiri. Namun Dina, yang sejak tadi ketakutan hingga bibirnya gemetar, tanpa sadar berbisik lirih.
"Ya Tuhan, kampung mati." Kata itu meluncur begitu saja. Dan saat itu juga, dunia berubah. Dari luar balai desa, terdengar jeritan panjang, 100 suara sekaligus, serak, menembus telinga hingga menusuk kepala. Tanah bergetar hebat, kursi-kursi berderak, kaca pecah beterbangan. Andra menoleh pada Dina dengan wajah pucat. "Astaga, kenapa kamu sebut kata itu?" Warga-warga tanpa nyawa di luar kini bergerak serentak. Tubuh mereka bergetar hebat, mulut terbuka lebar hingga ke telinga, mata mereka yang kosong berubah merah menyala. Suara yang keluar dari mulut mereka bukan lagi bisikan, melainkan raungan panjang, seperti hewan lapar bercampur tangisan manusia. Rian menjerit. "Mereka marah. Mereka tahu kita di sini." Pintu balai desa mulai digedor dari luar. Dentumannya keras, membuat balok pengunci bergetar. Retakan muncul di kayu pintu. Sari jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kita nggak akan selamat, kita nggak akan keluar hidup-hidup dari sini." Andra menariknya berdiri dengan kasar. "Diam. Jangan menyerah. Selama kita masih bernapas, kita bisa kabur." Tapi suaranya sendiri bergetar. Ia tahu, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar arwah kini terbangun. Dari atap balai desa, terdengar suara gesekan keras. Seperti kuku panjang mencakar kayu. Debu berjatuhan, lalu sebuah bayangan besar merayap di dinding. Tinggi, kurus, kepalanya bertanduk bengkok, matanya merah seperti bara. Bukan lagi sekadar warga mati. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih tua, penjaga desa terkutuk ini. Bayangan itu berhenti tepat di atas mereka. Suaranya berat, bergema, seperti datang dari dasar bumi. "Satu, harus tertinggal." Dan tiba-tiba, semua lampu minyak di ruangan menyala sendiri. Api kecil menari-nari di udara, menyorot wajah ketakutan mereka berempat. Andra tahu satu hal. Malam ini, salah satu dari mereka tidak akan pernah bisa pulang. Pintu balai desa hampir jebol. Balok kayu pengunci retak, tiap dentuman terdengar seperti palu godam yang menghantam jantung mereka. Warga-warga tanpa nyawa itu meraung, suaranya menyatu menjadi gelombang pekikan yang membuat telinga berdenging. Andra memandang sekeliling dengan panik. Ia harus menemukan jalan lain sebelum pintu itu ambruk. "Cepat, cari pintu belakang," serunya. Rian menyorot senter ke arah pojok ruangan. Ada sebuah pintu kecil setengah tertutup. Mereka berlari ke sana, mendorongnya hingga terbuka. Ternyata pintu itu langsung menuju ke gang sempit yang terhubung dengan jalan kampung. Tanpa pikir panjang, mereka keluar, berlari secepat mungkin. Di belakang, terdengar suara pintu balai desa pecah, diikuti jeritan mengerikan warga mati yang kini mengejar. Gang itu membawa mereka ke sebuah bangunan lebih besar dari rumah lainnya, berdiri angkuh meski sudah reot dan lapuk. Gapura kecil di depan pintunya masih terlihat jelas, dengan papan kayu kusam yang bertuliskan "Kepala Desa Sukamati." Sejenak, mereka berhenti. Nafas terengah-engah, tubuh bergetar. "Rumah kepala desa. Mungkin di sini ada jawabannya," kata Andra sambil menatap pintu besar yang tertutup rapat. "Lo gila?"
Rian membentak. Kita dikejar mayat hidup, dan lo malah mau masuk rumah orang yang jelas-jelas sumber kutukan ini? Andra menatapnya tajam. Kalau kita terus lari tanpa tahu jalan keluar, kita bakal habis juga. Satu-satunya cara adalah tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Suara raungan makin dekat. Rian menelan ludah, lalu mengumpat pelan. Sial. Oke, cepatlah masuk sebelum mereka nyusul. Mereka mendorong pintu besar itu. Awalnya sulit, seperti ada yang menahan dari dalam. Tapi setelah beberapa hentakan, pintu itu akhirnya terbuka, menebarkan aroma amis bercampur apak, seperti darah basi yang menempel di kayu selama puluhan tahun. Ruangan dalam rumah itu lebih luas, gelap, dan penuh debu. Lampu gantung tua bergoyang perlahan, meski tak ada angin. Di dinding, tergantung foto besar seorang pria berpakaian lurik, berdiri dengan wajah tegas. Matanya hitam kelam, seperti menatap langsung ke jiwa siapapun yang melihat. Di bawah foto itu, sebuah meja kayu besar dipenuhi benda-benda aneh. Kendi tanah liat, dupa yang sudah habis, serta kitab lusuh berkulit hitam. Sari berjalan mendekat, meski tubuhnya gemetar. Ia menyentuh kitab itu dengan hati-hati. Mungkin ini catatan mereka. Andra buru-buru membuka kitab tersebut. Halamannya berisi tulisan tangan kuno bercampur noda darah yang sudah mengering. Tulisan itu bergetar di bawah cahaya senter, seperti bergerak pelan-pelan. Andra membaca keras-keras, meski suaranya bergetar. Pada malam ke-13, kami menyerahkan jiwa terakhir. Darah mengalir, namun gerbang tak juga terbuka. Desa ini dikunci. Kami semua ditelan dalam satu malam. Tak seorang pun diizinkan pergi, kecuali jika jiwa baru menjadi pengganti. Dina menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, jadi mereka semua mati gara-gara ritual gagal? Andra menelusuri halaman berikutnya. Ada gambar simbol lingkaran dengan tanda-tanda aneh. Di bawahnya tertulis, siapapun yang masuk harus menjadi tumbal agar desa tetap hidup dalam kematian. Rian langsung meremas rambutnya sendiri. Gue udah bilang jangan masuk ke kampung sialan ini. Sekarang kita terjebak jadi tumbal. Lo ngerti, Endra? Belum sempat Andra menjawab, suara kayu berderi terdengar dari lantai atas. Langkah kaki perlahan, berat, menuruni tangga. Mereka semua menoleh serentak. Seorang lelaki muncul. Tubuhnya tinggi, mengenakan pakaian lurik sama persis seperti di foto besar yang tergantung di dinding. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola, dan lehernya penuh bekas luka sayatan. Ia menatap mereka tanpa berkedip, lalu tersenyum menyingkap gigi yang menghitam. Selamat datang di rumahku. Pria lurik itu berdiri di kaki tangga, diam, hanya menatap mereka dengan mata hitam kelam. Senyumnya tidak bergeser sedikit pun, terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Udara di dalam rumah mendadak menebal. Setiap tarikan napas terasa menusuk paru-paru. Dina memegang lengan Andra erat-erat, matanya hampir menangis. Itu kan kepala desa yang difoto, bisiknya. Pria itu melangkah perlahan. Suara kakinya menekan lantai kayu tua. Kret, kret. Setiap langkahnya membuat lampu gantung bergoyang lebih keras. Bayangan di dinding menari liar,
membentuk sosok-sosok lain yang seperti ingin lepas dari permukaan tembok. Andra melangkah mundur, sambil tetap memegang kitab lusuh yang ia temukan. "Siapa kau sebenarnya?" Suaranya serak, tapi ia memaksa untuk tegar. Pria itu berhenti di tengah ruangan. Lehernya yang penuh sayatan tampak bergerak saat ia berbicara. "Aku, kepala desa terakhir, pengawal gerbang Sukamati. Aku gagal membawa mereka kembali ke dunia. Dan kini, akulah penjaga yang memastikan satu tumbal selalu tertinggal." Rian maju setapak, wajahnya pucat tapi matanya melotot penuh emosi. "Sialan kau. Jadi lo yang bikin semua orang di desa ini mati, hah?" Pria itu menoleh ke arahnya. Senyumannya menghilang, berganti tatapan kosong dan dingin. Dalam sekejap, tubuh Rian terpental ke belakang, menabrak lemari hingga kayunya pecah. Ia menjerit, darah mengalir dari dahinya. "Rian!" Sari berlari mendekatinya, mencoba mengangkat tubuhnya. Namun pria lurik itu mengangkat tangan, dan pintu depan rumah tiba-tiba bergetar keras, seperti ada puluhan orang mendorong dari luar. Suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah tepat di telinga mereka. "Gabunglah dengan kami. Darahmu, gantikan kami. Tinggalkan satu jiwa." Tiba-tiba, lampu minyak di meja menyala sendiri. Api kecil itu menari liar, lalu merambat cepat ke dinding, tapi bukan membakar, melainkan melukis bayangan. Bayangan itu berubah menjadi pemandangan mengerikan. Ratusan orang desa berbaris di alun-alun, tubuh mereka diikat, dan leher mereka disayat satu persatu. Jeritan memenuhi ruangan, meski itu hanya bayangan. Darah mengalir deras, membentuk sungai merah di lantai rumah. Dina menutup telinga dan matanya, tubuhnya gemetar hebat. "Hentikan! Hentikan!" Tapi suara jeritan itu semakin keras. Bukan hanya dari bayangan, melainkan dari luar rumah juga. Jeritan panjang, melengking, bercampur tangisan, teriakan marah, bahkan tawa histeris. Rian yang masih duduk terhuyung menutup telinganya dengan kedua tangan, darah keluar dari hidungnya. "Gue nggak tahan, suara ini masuk ke kepala gue bisa gila." Andra membuka kitab lagi, tangannya bergetar. Di salah satu halaman, tertulis, "Ketika malam penuh jeritan, jangan biarkan api padam. Api adalah satu-satunya yang menahan mereka masuk. Jika api mati, jiwa akan diambil." Andra menatap lampu minyak yang menyala di meja, lalu kembali ke wajah kepala desa. "Ini semua, kau yang mulai. Kau yang korbankan mereka." Pria lurik itu tersenyum lagi. "Aku hanya membuka pintu. Mereka sendiri yang melangkah masuk." Tiba-tiba, api di lampu minyak itu bergoyang hebat, hampir padam. Dari celah pintu yang digedor, tangan-tangan pucat mulai muncul, meraba-raba udara. Suara jeritan kini berubah menjadi raungan panjang, memekakan telinga, membuat kaca jendela pecah berhamburan. Sari memeluk Rian erat, menangis keras. Dina terkulai di bahu Andra, hampir pingsan. Andra menggenggam kitab itu kuat-kuat, wajahnya penuh keputusasaan. Kalau api ini padam, kita semua habis. Dan di detik itu juga, lampu minyak meredup, lalu mati.
Ruangan langsung diselimuti kegelapan. Kegelapan merayap cepat begitu api padam. Senter yang mereka bawa pun tiba-tiba meredup, seperti baterainya dikuras habis sekaligus. Sari menjerit histeris. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Draa, tolong. Dari segala arah terdengar suara langkah kaki, ratusan jumlahnya. Lantai kayu berderit, tembok bergemuruh, jendela dipukul dari luar. Bukan hanya suara, tapi tangan-tangan dingin mulai menjulur dari celah lantai, dari retakan dinding, bahkan dari udara gelap di sekitar mereka. Rian, yang masih berlumuran darah di kening, menepis tangan-tangan itu sambil berteriak, "Mereka masuk! Mereka semua masuk!" Andra merangkul Dina yang sudah setengah pingsan, matanya menatap gelap pekat di sekelilingnya. Lalu ia mendengar suara berat, bergema, seperti datang dari bawah tanah. Satu harus tertinggal. Suara itu mengguncang dada mereka. Sari langsung menangis, tubuhnya gemetar hebat. Apa maksudnya? Siapa yang harus tertinggal? Aku nggak mau, Endra. Aku nggak mau. Bayangan kepala desa muncul kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Sosok itu kini melayang di udara, tubuhnya remuk, lehernya setengah terputus, namun matanya menyala merah. Ia menunjuk dengan jari panjang yang hitam membusuk ke arah mereka. Pilih, atau kami akan ambil kalian semua. Hening sejenak. Suara raungan warga mati di luar semakin keras, mendesak, seakan memberi waktu yang semakin sedikit. Andra memejamkan mata, otaknya berpacu. Jika mereka tidak memilih, mereka semua akan habis. Tapi bagaimana mungkin ia harus memilih salah satu temannya sebagai tumbal? Rian tertawa pahit di tengah tangis dan rasa sakitnya. Jadi itu aturannya. Hah? Salah satu dari kita harus mati biar yang lain bisa keluar? Ia menatap Andra dengan mata merah berair. Kalau gitu, lo aja yang dipilih, Endra. Lo yang ngajak kita ke sini. Lo yang bawa kita masuk ke neraka ini. Andra nggak salah. Sari memeluk Rian erat, mencoba menahannya. Dia cuma pengen tahu. Jangan salahin dia. Rian mendorong Sari kasar. Kalau dia nggak maksa, kita nggak bakal di sini. Gue udah bilang dari awal jalannya aneh. Tapi dia ngeyel. Jadi biar dia yang bayar. Andra terdiam, wajahnya pucat. Kata-kata Rian menancap tajam, tapi ia tak sanggup membela diri. Sebab jauh di dalam hatinya, ia tahu Rian benar. Dina yang setengah sadar tiba-tiba berbisik lirih, suaranya serak, Aku aja, aku udah capek, biar aku yang tinggal." Andra langsung menoleh padanya, mengguncang bahunya. "Jangan ngomong gitu. Lo gak boleh nyerah, Dina. Kita bakal keluar sama-sama, gue janji." Namun kepala desa kembali tertawa. Suaranya serak, memecah hening. Waktu hampir habis. Satu jiwa, atau semua akan menjadi milik kami. Lantai rumah bergetar. Dari retakan kayu, darah kental mulai merembes keluar, menggenang hingga menutupi kaki mereka. Wajah-wajah busuk muncul dari genangan itu, meraih kaki mereka, menarik dengan paksa. Sari menjerit sekencang-kencangnya, suaranya parau.
Draa, kita harus pilih. Kita harus pilih sekarang. Andra menggertakkan gigi, matanya penuh air. Dalam hatinya, ia merasa hancur. Bagaimana mungkin ia harus mengorbankan salah satu dari mereka? Tapi jika tidak, mereka semua akan mati, tertelan desa kutukan ini. Ia menatap satu persatu wajah temannya. Rian yang marah, Sari yang menangis, Dina yang pasrah di pelukannya. Tangan-tangan busuk itu semakin kuat menarik, darah makin tinggi, suara raungan makin keras. Sementara kepala desa melayang lebih dekat, wajahnya makin jelas, senyumnya merentang hingga telinganya. Pilihlah tumbal kalian. Andra tercekat di tempatnya. Tangan Dina yang dingin masih dalam genggamannya, tubuh Sari bergetar hebat di sampingnya, dan Rian berdiri dengan napas terengah penuh amarah. Darah terus merembes dari lantai, menggenang hingga setinggi mata kaki. Bau busuk menusuk hidung, begitu pekat hingga membuat mereka hampir muntah. Kepala desa itu melayang makin rendah. Dari mulutnya yang robek, keluar suara geraman berat. Kuburan menunggu, jiwa siapa yang akan kami ikat? Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar keras. Lantai kayu terbelah, menyisakan lubang besar menganga di tengah ruangan. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat, bersama jeritan-jeritan ribuan suara, seperti tangisan orang yang dikubur hidup-hidup. Andra menatap lubang itu, dan seketika pandangannya terisi oleh bayangan lain. Ia melihat tanah lapang di luar sana, tak jauh dari rumah ini, yang ternyata adalah kuburan massal. Ratusan mayat warga kampung dibuang begitu saja di sana, sebagian masih dalam keadaan utuh, sebagian lagi setengah hancur. Dan setiap kali ada pengunjung yang datang, satu jiwa baru harus ditambahkan agar mereka tetap bisa hidup dalam kegelapan. Andra, suara Dina lirih, nyaris tenggelam dalam hiruk-pikuk jeritan itu. Aku bisa merasakannya. Mereka semua terjebak di sini. Mereka lapar. Mereka butuh darah. Sari menutup telinganya keras-keras, berlutut sambil menangis. Aku gak tahan. Suaranya masuk ke kepala aku. Rian, dengan wajah putus asa yang dipenuhi kebencian, menunjuk Andra lagi. Lo lihat kan? Lo yang bikin kita kesini. Kalau ada yang harus jatuh ke neraka itu, harusnya lo, Andra. Lo tumbalnya, biar kita bisa keluar hidup-hidup. Andra tercekat, tapi sebelum ia sempat menjawab, lubang itu menghisap udara dengan kuat, seperti pusaran. Asap hitam menjulur seperti tentakel, melilit kaki mereka satu persatu. Sari berteriak, tubuhnya ditarik ke arah lubang. Andra berlari meraih tangannya, menahan dengan sekuat tenaga. Bertahan, Sar. Jangan lepasin gue. Namun semakin lama, tenaga yang menarik lebih besar. Tentakel asap itu dingin, licin, dan berdenyut seperti hidup. Dari dalam lubang, wajah-wajah busuk muncul bergantian, membuka mulut lebar seolah ingin menelan mereka. Satu, suara gaib bergema. 1 jiwa untuk 1000. Rian menatap lubang itu, lalu menoleh ke Andra dengan mata liar. Kalau lo nggak mau milih, gue yang bakal milih. Dengan dorongan nekat, Rian mendorong tubuh Dina ke arah lubang yang menganga. Dina menjerit, tubuhnya nyaris terlepas dari genggaman Andra.
"Riaan!" teriak Andra marah, matanya membelalak. Ia berusaha menarik Dina kembali, sementara Rian menekan dengan paksa. Sari hanya bisa menjerit histeris, tangannya gemetar mencoba menolong. Tangan-tangan busuk dari dalam lubang sudah hampir meraih tubuh Dina. Wajah-wajah hancur di dalam pusaran itu membuka mulut lebar, menunggu mangsa barunya. Dan di antara jeritan itu, bayangan kepala desa semakin besar, menunduk ke arah mereka dengan senyum penuh kemenangan. Pilihlah, sebelum semuanya ditelan kuburan massal. Pagi datang dengan sinar pucat, seolah matahari pun enggan menyinari rumah itu. Semua penghuni rumah tampak letih, wajah pucat, mata sayu, tubuh gemetar. Malam sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan, tapi bekas darah di bibir Andri menjadi bukti bahwa semua itu nyata. Andri terbaring lemah di atas tikar, wajahnya pucat pasi. Napasnya terengah, sesekali tubuhnya menggigil meski cuaca tak begitu dingin. Rani duduk di sampingnya, memegangi tangannya erat-erat. "Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama," kata Rani dengan suara bergetar. "Kalau kita tetap di sini, Andri bisa mati, dan mungkin kita semua menyusul." Yoga mengusap wajahnya kasar, kepalanya tertunduk. "Aku tahu, tapi kita nggak bisa asal pergi. Desa ini udah kayak nutup mata sama semua kejadian. Mereka pasti nggak bakal percaya. Kalau gitu kita harus cari bukti," timpal Bima. "Kita harus tahu kenapa arwah itu marah. Kalau benar kata Mbah Sastro, semua berawal dari keluarga Ningsih yang hilang. Harus ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini." Lila yang sedari tadi menangis akhirnya mengangkat kepala. "Jangan bilang kita harus nyari ke seluruh rumah, aku nggak mau lihat apa-apa lagi." Namun justru malam itu, sesuatu membawa mereka ke rahasia yang lebih dalam. Hujan deras mengguyur desa, petir sesekali membelah langit. Di ruang tamu, suara tetesan air bocor dari atap menemani ketegangan. Sementara Andri terlelap, yang lain duduk melingkar, mencoba menguatkan diri. Tiba-tiba, suara gedebuk keras terdengar dari bawah lantai kayu ruang tamu. Semua menoleh. Suara itu terulang lagi, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. "Apa ada ruang bawah tanah?" bisik Siska dengan mata melebar. Yoga menyorotkan senter ke lantai. Debu berterbangan, tapi samar-samar terlihat garis persegi di papan kayu, seolah menandakan pintu rahasia. Dengan tangan gemetar, Bima menyingkirkan karpet tua di atasnya. Benar, ada pegangan besi berkarat, tertutup debu tebal. "Ini mungkin jawabannya," kata Bima lirih. Meski Lila menangis menolak, mereka akhirnya membuka pintu kayu itu. Bunyi engsel berdecit panjang membuat bulu kuduk berdiri. Udara dingin dan bau apek menusuk hidung mereka. Tangga kayu menurun curam, menuju kegelapan pekat. Dengan hanya berbekal senter ponsel, mereka turun perlahan. Ruang bawah tanah itu sempit, dindingnya dari batu bata lembab, penuh lumut. Udara pengap, sulit bernapas. Saat cahaya senter menyapu ruangan, Rani menutup mulutnya agar tidak menjerit. Di dinding, ada bercak-bercak gelap menyerupai darah yang sudah mengering. Ada pula coretan tangan, seperti bekas kuku yang menggores dengan putus asa. "Ya Tuhan," bisik Siska, suaranya hampir tak terdengar. Namun yang paling membuat mereka membeku adalah sebuah meja kayu besar di tengah ruangan,
masih meninggalkan bekas ikatan di permukaannya, seperti seseorang pernah diikat di sana. "Ini tempat penyiksaan?" tanya Yoga dengan suara parau. Belum sempat ada yang menjawab, suara samar terdengar di lorong sempit di ujung ruang bawah tanah. Suara isakan, suara perempuan menangis. Tangisan itu pelan, namun jelas. "Anak-anakku, suamiku, kalian di mana?" Senterani bergetar di tangannya. Dia ada di sini." Tiba-tiba, pintu kayu di atas menutup keras dengan bunyi menggelegar. Brak! Mereka semua tersentak, menoleh ke atas. Jalan keluar tertutup rapat. Ruang bawah tanah mendadak semakin gelap, semakin dingin. Dan dari kegelapan lorong, muncul bayangan samar seorang perempuan. Rambut panjangnya kusut menutupi wajah, gaun putihnya kotor dan berlumuran noda gelap. Ia berjalan perlahan, suaranya lirih namun penuh kepedihan. Kenapa kalian bukan mereka? Aku ingin mereka kembali, kembalikan keluargaku padaku." Jeritannya menggema memenuhi ruang bawah tanah, membuat jantung mereka seakan berhenti berdetak. Tangisan itu bergema di ruang bawah tanah, melengking hingga menusuk ke dalam kepala. Sosok perempuan bergaun putih berdarah perlahan maju, langkahnya berat, seperti terseret oleh beban masa lalu yang mengerikan. Rambutnya panjang menutupi wajah, namun setiap kali cahaya senter menyapunya, terlihat sekilas wajah pucat penuh luka, mata kosong, bibir hitam, darah menetes dari pelipis. "Kembalikan mereka padaku, kalian perampas." Lila menjerit histeris, tubuhnya gemetar hebat. Yoga spontan berdiri di depan, berusaha melindungi teman-temannya meski wajahnya sendiri pucat pasi. Siapa? Siapa yang kau maksud? Siapa yang harus kembali?" teriak Yoga, suaranya serak menahan ketakutan. Arwah itu berhenti sejenak. Bahunya berguncang, seolah menahan tangis. Lalu dari mulutnya keluar suara yang bukan hanya satu, tapi banyak, seperti ada anak kecil yang ikut berbicara bersamanya. "Ayah, Ibu, jangan tinggalkan aku." Mereka semua terperanjat. Suara itu jelas suara anak-anak. Siska mulai terisak. Ya Tuhan, dia bukan cuma kehilangan suami, tapi juga anak-anaknya. Bima menatap sekeliling, berusaha berpikir cepat. Pandangannya tertuju pada meja kayu besar di tengah ruangan. Bekas ikatan, bercak darah. Teman-teman, dengar. Keluarga itu nggak pernah hilang. Mereka dibunuh di sini. Ini tempatnya, katanya dengan suara putus asa. Arwah itu tiba-tiba menoleh tajam ke arah Bima. Rambut kusutnya terurai, wajahnya kini terlihat jelas, mata merah menyala, kulit robek, gigi berlumur darah. "Jangan sebut mereka. Mereka milikku. Milikku." Seketika tubuh Andri yang masih lemah di atas tangga kejang-kejang, lalu bangkit seperti boneka ditarik benang. Suara berat keluar dari mulutnya, bercampur dengan suara anak kecil yang menangis. "Kami terkurung, tolong kami." Rani langsung memeluk Andri, berteriak sambil menangis. "Lepaskan dia. Jangan sakiti dia lagi. Kalau kau butuh seseorang, ambil aku, jangan dia." Arwah itu menatap Rani, matanya menyala semakin terang. Angin dingin berhembus kencang di ruang bawah tanah,
membuat senter-senter mereka jatuh satu persatu hingga gelap total. Dalam kegelapan itu, hanya suara arwah yang terdengar, kadang marah, kadang menangis, bercampur-campur. Aku menunggu. Aku ingin mereka kembali. Kalian bukan mereka. Kalian harus mati agar mereka kembali. Tiba-tiba, suara lain terdengar samar, seperti bisikan dari dinding. Suara seorang pria. "Maafkan aku, Ningsih, maafkan aku." Suara itu bergema, lalu diikuti isakan anak-anak. Seketika, sosok arwah itu terdiam. Tubuhnya bergetar, wajahnya mendongak seolah menatap ke langit. Suara tangisnya pecah menjadi jeritan memilukan. "Tidak, jangan tinggalkan aku lagi. Jangan pergi." Tubuhnya berasap hitam, lalu semakin memudar. Wajahnya perlahan-lahan berubah, bukan lagi menyeramkan, melainkan penuh kesedihan. Dengan tangisan terakhir, ia berucap lirih, "Jika mereka tidak kembali, maka kalian akan menggantikan mereka." Bruk! Lampu senter menyala kembali. Sosok itu sudah lenyap, menyisakan bau anyir menusuk dan hawa dingin menusuk tulang. Andri jatuh pingsan di pelukan Rani. Semua terengah-engah, tidak ada yang berani bicara. Ketika mereka akhirnya berhasil membuka pintu ruang bawah tanah, hari sudah menjelang pagi. Mereka berlari keluar rumah, tak peduli hujan masih mengguyur deras. Nafas mereka terengah, tubuh basah kuyup, tapi mereka tidak menoleh lagi. Di kejauhan, rumah itu berdiri bisu. Dari jendela lantai atas, samar-samar terlihat siluet seorang perempuan bergaun putih sedang menatap mereka pergi. Dan entah kenapa, dalam hati mereka tahu, teror itu belum selesai. Rumah itu masih menunggu korban berikutnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, program KKN mereka resmi dihentikan. Desa berdalih ada masalah administrasi, tapi diam-diam semua tahu alasan sebenarnya. Rumah itu kembali kosong, ditinggalkan dalam keheningan yang mencekam. Namun, warga desa sering bercerita, di malam-malam tertentu, terutama saat hujan turun deras, terdengar suara perempuan menangis dari arah rumah tua itu. Kadang disusul suara anak-anak yang memanggil, "Ibu, Ibu." Dan anehnya, pintu rumah yang seharusnya terkunci rapat seringkali terbuka sendiri di pagi hari, meski tak seorang pun berani memasukinya. Bagi desa, rumah itu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah penjara arwah, tempat dendam dan penantian tak berujung. Dan bagi 6 mahasiswa yang pernah tinggal di dalamnya, mimpi buruk itu terus menghantui tidur mereka. Rani sering terbangun di tengah malam dengan perasaan ada yang menatapnya. Yoga beberapa kali mendengar bisikan di telinganya saat sendirian. Mereka tahu, arwah itu belum benar-benar pergi. Rumah itu masih berdiri, masih menunggu. Dan cepat atau lambat, akan ada orang lain yang kembali menempatinya.